Selanjutnya, materi penyuluhan remaja bab kelas serta karir yang akan disampaikan oleh Bapak Sumitro, Sarjana Sosial. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak lupa kita curahkan kepada dalam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Aman, Bapak Ahmad Fahri, Sarjana Sosial Magister Manajemen, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Endang Iskandar, Sarjana Pendidikan Magister Sains, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Imam Ghazali, Sarjana Sosial, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pada kali ini, pertemuan kali ini di dalam acara cendekiawan, saya akan berbicara yaitu mengenai kenakalan remaja serta bakat dan karir. Nah, sebelum saya berbicara banyak lebar, pertama-tama yang saya bicarakan itu adalah awalnya adalah kenakalan remaja. Kita tahu bahwa kenakalan remaja yang saat ini sudah banyak merebak, bukan hanya kenakalan yang sifatnya teoritis atau juga sifatnya praktek. Nah, tapi kita tahu bahwa keadaan pada saat ini, di zaman ini, kenakalan remaja sudah sampai pada tingkat yang lebih mengkhawatirkan, yang disebut dengan sampai kepada istilahnya penyimpangan, baik itu penyimpangan individu ataupun penyimpangan sosial. Nah, sebelum kita membicarakan mengenai kenakalan remaja, di sini saya akan bicara yaitu mengenai tentang nilai dan juga norma-norma yang berkaitan dengan remaja itu sendiri yang harus dipahami dan diketahui. Pertama yaitu tentang nilai. Nah, kita tahu nilai itu adalah kalau di dalam istilahnya kehidupan itu adalah sesuatu yang dihargai. Nah, nilai itu sifatnya apa? Nilai sifatnya adalah baik dan buruk. Sifat baik dan buruk itulah yang nanti harus dipegang oleh remaja. Nah, remaja ini harus tahu di mana sifat itu dia harus melakukan. Nah, di sini nanti akan berkaitan, bicaranya saya adalah berkaitan dengan norma. Nah, sekarang kita bahas dulu nilai. Nilai itu sebenarnya adalah, kalau kita tahu, adalah sebuah ukuran. Nah, kalau kita contoh beli mangga sekilo itu berapa sekilo itu? 10.000 gitu ya. Itu nilai. Terus apa lagi? Contohnya kita naik angkot dari Pondok Terong sampai ke Depok itu misalnya 3.000. Nah, itu nilai. Tapi nilai di sini adalah nilai yang bersifat sikap. Sikapnya itu apa? Nilai yang nanti berkaitan dengan perilaku. Kalau nilainya baik, perilakunya juga baik. Contoh, si A itu suka rajin ke masjid atau sholat gitu ya, rajin sholat. Orang nilainya apa? Baik, karena perilakunya adalah baik. Si A itu suka ke masjid, suka baca Quran, suka tadarusan Quran, itu orang nilainya baik. Karena nilai yang baik itu ukurannya adalah tingkah laku. Jadi kalau dia tingkah lakunya adalah rajin sholat, tingkah laku baca Quran, berarti kita bisa nilai bahwa dia adalah orang yang baik. Tapi kalau misalnya nilainya nggak baik, misalnya dia suka nongkrong, main yang mengganggu orang, terus apalagi namanya nongkrong sono nongkrong sini, nah itu berarti apa? Itu tingkah lakunya yang tidak baik. Nilainya apa? Nilainya buruk. Jadi gampang bener itu ya. Jadi kalau kenapa nanti remaja dikatakan nakal? Karena remaja itu
kita lihat nanti kenakalannya itu dilihat dari nilai yang dia tidak menghargai nilai. Nilai apa? Nilai tentang baik dan buruk. Nanti terus apa itu? Setelah dia harus tahu tentang nilai dan baik dan buruk itu, ya itu dia nanti berkaitan dengan namanya norma. Didapatkan nilai dan norma itu didapatkan dari mana? Awalnya adalah dari keluarga. Keluarga adalah disebut yang pertama kali yang membesarkan, membimbing dan mendidik mereka untuk menjadikan nilai yang baik. Ada anak yang nggak baik, bisa jadi karena keluarganya yang nggak baik. Tapi bisa jadi keluarga yang baik, anaknya baik. Karena apa? Karena kenakalan remaja itu juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar dia. Bisa aja dia di rumahnya baik, tapi di lingkungannya tidak baik, bisa menjadi tidak baik. Karena apa? Karena lingkungan. Jadi kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sepermainan atau teman sepermainannya. Dan yang keempat adalah media massa atau yang dia tonton. Nanti saya jelasin satu-satu. Nah, kalau misalnya lingkungan keluarganya baik, insya Allah menjadi anak yang baik. Contoh, bapak ibunya sering memperhatikan tentang yaitu mengenai anaknya yang harus rajin sholat karena udah akhir balik, udah yang namanya perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Anak-anak menjadi dewasa, usia udah 17 tahun, udah yang namanya punya kewajiban, yaitu kewajibannya adalah sholat. Nah, kalau orang tuanya sering memberikan arahan tentang sholat dengan ketat, dengan tegas untuk menjadikan bahwa dia hidupnya adalah nanti di dalam hal ini bukan hanya di dunia saja, tapi juga ada yang namanya di akhirat, itu sudah ada ditegaskan oleh keluarganya, insya Allah menjadi anak yang baik karena orangnya tuanya baik. Tapi kalau orang tuanya nggak mau melin dia sholat, nggak mau melin dia baca Quran, itu ya bisa jadi sih dari keluarga yang istilahnya disebut dengan keluarga yang murabahoh. Nah itu. Terus yang kedua, lingkungan sekolah. Dia keluarga baik tapi dapat lingkungan sekolah yang tidak baik, ya bisa aja menjadi anak yang tidak baik. Contohnya di rumahnya baik, sekolahnya diperhatikan, tahu-tahu dapat sekolah yang sekolahnya tempatnya tidak mengindahkan tentang yang namanya sholat, tadarus Quran dan yang lain-lainnya. Itu bisa jadi. Itu namanya yang kedua kepribadiannya. Yang ketiga adalah yaitu teman sepermainan. Nah, ini juga jangan sampai salah. Kenapa remaja bisa nakal? Karena apa? Karena yaitu adalah teman sepermainannya yang salah pilih gitu. Dia baik, dia ini taunya dapat teman yang nggak baik. Contoh misalnya temannya bisa suka nyolong mangga, suka nyolong sendal di masjid, atau nyolong burung misalnya. Tak tahu dia anak baik, nggak pernah berbuat jahat segala macam, akhirnya bisa diajak aja. Karena bagaimanapun orang bisa aja diajak menjadi sesuatu yang negatif seperti itu. Itu karena teman sepermainannya. Dan yang keempat adalah media massa. Nah, apabila ini media massa dia nontonnya yang nggak bagus, lihat apa nih HP yang nggak bagus, gambar-gambar yang nggak bagus, tontonannya nggak bagus, bisa aja mempengaruhi kepribadiannya. Misalnya contoh si Ridwan, ada namanya si Ridwan gitu, nontonnya misalnya wayang golek misalnya gitu ya. Nah, karena otaknya ada wayang golek, ya nanti dia kepribadiannya wayang golek gitu. Paham ya? Jadi itu namanya media massa ini sekarang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Bangun tidur aja kita pasti yang kita cari adalah HP, ya. Mana HP saya? Udah dicas atau belum? Ya. Malam minggu misalnya, ya. Ada namanya siswa namanya si Putri, malam minggu ngapain? Main HP dia ya, sama pacarnya, ya. Padahal pacarnya lagi jalan-jalan sama kekasihnya yang baru, ya. Dia lagi percaya bayi dibohongin. Itu juga karena apa? HP, ya. Jadi
ketergantungan sama HP itu media masanya. Nah, itulah yang dimana akhirnya kalau kita bicara nilai dan norma. Nah, kalau yang namanya norma, ada berapa norma itu? Ada 5. 1 norma agama, norma kesopanan, 3 norma kesusilaan, 4 norma kebiasaan, dan yang kelima adalah norma hukum. Nah, kita tahu norma agama pasti yang pertama. Karena apa? Kita ini di dalam norma agama kita bohong, kita segala macam, ya hukumannya bukan di dunia, hukumannya di mana? Nanti di akhirat, ya. Tapi kalau orang yang menghargai norma agama, dia tidak akan berbohong, dia tidak akan yang namanya berbuat jahat. Karena kejahatan itu nanti walaupun sekecil apapun itu pasti ada balasannya di akhirat. Itu norma agama. Yang kedua norma kesopanan. Nah, sifatnya ringan nih sanksinya. Misalnya jalan di depan orang tua, misalnya ya, nggak permisi. Terus apalagi ngomongnya misalnya kasar. Terus misalnya ya pokoknya yang nggak bagus-bagus, yang melanggar yang namanya norma kesopanan. Tidak ada sanksinya. Sanksinya hanya sifatnya moral. Tuh anak siapa sih tuh bawa motor di gang atau di jalanan motornya nggak ada snapotnya misalnya, ya mesinnya doang, wah gua ada. Nah, entah orang yang nanya juga, itu anak siapa ya? Anak Pak Umar. Oh, pantesan anak Pak Umar, karena bapaknya begitu, gitu. Ya bapaknya kena juga. Nah, itu namanya nilai kesopanan. Nah, kalau bawa motor ya jangan di snapotnya, jangan di apa namanya dibuka misalnya. Nah, itu. Jadi kalau di jalan di kampung orang itu namanya kena sanksi. Itu siapa sih kalau lagi makan anak perawan, anak perempuan, piringnya bunyi. Nah, enggak kalau orang zaman dulu namanya Pak Mali ya. Pak Mali itu kalau makan piringnya bunyi. Kalau Pak Mali kalau maghrib jangan di luar, ya kan? Kalau maghrib di luar jalan kamu. Maghrib di jalanan ya. Nah, sebutin di jalanan tuh, ya. Maghrib ya di resto misalnya lagi makan ya. Kalau itu, nah kalau zaman dulu itu sanksinya sifatnya ringan tapi ngena gitu. Zaman dulu kayak mulai zaman saya jalan makan nggak boleh di jalan. Ternyata pas dipikir-pikir bener. Oh iya, mengganggu orang kan. Orang lewat terjadi jatuh, sandung. Apalagi tuh maghrib nggak boleh di luar. Kalau di luar apa? Ada kolom wewe tuh. Tadi bawa kolom wewe. Dulu di Rawageni. Itu kan Rawageni ada apa itu? Ada dipo ya. Dipo itu dulu waktu pertama kali dibikin ada yang namanya anak kecil dibawa kolom wewe. Kolom wewe itu setan yang menyerupai, nggak tahu udah kayak apa gitu ya. Cuman kolom wewe namanya. Itu dibawa sampai ke Rawaindah. Karena apa tuh anak kecil? Mungkin anak kecil bandel atau bukannya bandel sih, apa namanya? Terlalu lincah gitu ya. Akhirnya apa tuh? Maghrib keluar. Nah keluar. Akhirnya apa tuh? Akhirnya katanya dibawa kolom wewe. Nah akhirnya ketemunya di Rawa Indah, Rawa Biru kalau masalah dah ya. Nah itu kenapa zaman dulu itu ada banyak pantangan. Tapi kalau dipikir-pikir benar. Ya, tapi kalau kita jalanin itu benar. Tapi kalau sekarang udah enggak ini, ya. Nah, tapi itu namanya norma kesopanan yang sanksinya ringan. Nah, yang ketiga norma kesusilaan. Ini sanksinya agak berat. Misalnya apa tuh? Saya Cahaya nih. Ini yang norma kesopanan saya ngomong yang ketiga. Cahaya misalnya diganggu sama si Raka misalnya ya, mengganggu, dicolek-colek, dipegang-pegang, dicemok-cemok ya sebutannya. Gitu ya. Nah, karena ini norma kesopanan si Cahaya jangan diem baik. Kalau sekarang udah tahu kenapa? Karena itu namanya melanggar norma kesusilaan. Kalau disebut dengan pelecehan gitu ya. Nah, itu sekarang ada sanksinya sifatnya lebih berat gitu. Jadi jangan diem baik. Nah, karena apa? Karena itu udah melanggar norma kesopanan. Karena di kepolisian itu dibentuk namanya perlindungan anak kalau nggak salah ya. Ibu dan anak kan gitu.
nggak boleh perlindungan dah. Nah itu supaya apa? Supaya nanti kalau kita diapa-apain sama orang, apalagi sama orang yang nggak kenal, kita bisa ngadu gitu, karena ada perlindungannya. Nah ini udah bagus ya. Ini norma yang ketiga, norma kesusilaan. Norma keempat, kebiasaan, jadi kita lewatin aja. Dan yang kelima adalah norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang sanksinya berat dan langsung. Nyolong ayam langsung ketangkep, udah 6 bulan. Ya, sanksinya uang misalnya 1 juta gitu. Itu udah norma hukum. Ya, jadi norma hukum itu pada saat dia melakukan suatu tindakan kejahatan, baik itu pencurian dan segala macam, ada pasal-pasalnya, melanggar HAM segala macam, itu ada namanya disebut dengan sanksi, dan sanksinya nyata, ada pasalnya. Nah kalau bagaimana dengan norma agama, norma hukum, yaitu norma yang nyata, tapi norma agama bukan hanya nyata, yang nanti dilakukan setelah orang itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu ya, itu yang namanya nilai dan norma. Nah sekarang berkaitan dengan yang namanya kenakalan. Nah kenakalan itu kan banyak sekali, kenakalan remaja. Kalau dihitung dalam pendidikan aja, yang namanya merokok itu termasuk kenakalan remaja. Anak sekolah itu merokok kenakalan, kategori yang nakalnya ringan, tapi dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kan dari rokok lama-lama bisa jadi apa tuh? Bisa dicandu kan, jadi pemabuk, jadi segala macam dah. Itu termasuk kenakalan. Yang kedua misalnya apa lagi? Tawuran. Nah, kan anak pelajar tawuran ya. Kenapa terjadi tawuran? Mungkin karena apa? Dia terlalu cinta sama kelompoknya. Kelompoknya terlalu dia ada dalam kelompok, terus akhirnya dia diajak-ajak sama kelompoknya, akhirnya apa? Ya itu akhirnya jadi nakal. Malah timbul sekarang ada disebut dengan geng motor ya. Geng motor itu kan karena remaja yang tidak diarahkan ke sesuatu yang baik ya, ke arah yang lebih baik. Akhirnya apa? Bergabunglah kelompok-kelompok itu, akhirnya apa? Ya kalau kelompoknya positif, tapi kalau kelompoknya negatif, ya jadi negatif. Makanya kita harus tahu kelompok yang mana nih pada saat kita memasuki. Misalnya kelompok yang positif, apa itu? Kelompok remaja hadroh, remaja masjid, remaja apalagi tuh? Remaja muqaddaman, ya kan? Remaja Al-Quran, remaja positif semua tuh. Ya kita harus tahu. Nah itu remaja yang kumpulannya apa yang positif masuk ke situ. Tapi kalau yang ini, yang negatif jangan, karena lebih banyak negatifnya daripada positif. Kita ambil contoh, jangankan yang positif, sembahyang aja kagak kan gitu kan, bayang baru ingat orang dia nggak bagus kan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin remaja yang berkaitan dengan yang namanya pergaulan bebas. Tahu pergaulan bebas ya? Yaitu misalnya maaf nih, seks bebas ya. Yang itu termasuk kategori kenakalan remaja ya. Jadi gua harus tahu tuh ya, kenakalan remaja. Ya termasuk disebut dengan preset. Nah sekarang sudah ada tuh di Indonesia remaja yang menyimpang. Itu termasuk kenakalan remaja, menyimpang ya. Begini akhirnya katanya begini, akhirnya negatif ya kan, termasuk itu ya. Nah itu seperti itu. Ada yang kemarin saya lihat di YouTube tuh video, ada yang berantem perempuan ya, sama gengnya, geng perempuan ditonton tuh ya, berantem di video YouTube ya. Wah itu udah, kalau dia menang ntar dia dapat kejuaraan ini atau dikasih hadiah ini, itu udah gak bagus tuh ya. Nah makanya nih dilihat kenakalan remaja ini jangan sampai kita membawa arus yang negatif. Karena apa? Kalau kita sudah terjerumus, ya udah nggak bisa kembali lagi. Contoh yang selanjutnya adalah kenakalan remaja misalnya di atas mabok-mabokan, misalnya ganja ya, apalagi sabu-sabu misalnya, apalagi tuh sampo-sampo bukan ya, sabu-sabu, terus sabu-sabu apa? Kalau sabu-sabu bisa marijuana, kan
remaja sekarang mah apa baik mau dicobain, ya. Batu juga enak dimakan dia remaja dia. Nah itu kan ada yang dikatanya seperti itu. Waduh, kalau udah berbawa arus apalagi kata sampai sakau gitu ya, itu apa tuh? Ya itu pakai apa tuh? Disuntik ya badannya, terus dia ituan apa namanya pakai sabu-sabu gitu misalnya. Nah itu kalau udah kena itu nggak bisa disembuhin. Disembuhinnya di mana? No, di Bogor. Di mana? No, di Lido, Sukabumi. Ada namanya pusat rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Kebanyakan narkoba itu orang kaya, anak-anak orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya itu punya duitnya. Kalau kita nih orang susah gini, pakai gituan, itu harganya berapa duit? Satu plastik kantong kecil aja itu katanya kalau nggak salah 500.000. Lah kalau lagi hari itu ada, kalau besok nggak ada. Pernah ada cerita itu karena orang susah pakai gituan, pakai air dia sakau, pas dia sakau apa? Dia pengen butuh ituan sapu-sapu, akhirnya apa? Itu ibunya kan lagi masak, pas lagi masak, pas dinyalain kompornya nggak nyala. Kenapa itu? Ayo, kenapa kompornya nggak nyala? Gasnya dijual sama anaknya. Nah itu kenapa? Karena anaknya udah sakau. Terus rumahnya, pas ibunya dari mana tuh? Pas pulang ke rumah, bangkunya udah nggak ada. Bangkunya kosong. Kenapa? Bangku ini dijual sama anaknya karena anaknya sakau. Orang gila udah anaknya tuh. Apalagi besok ibunya pergi lagi, bapaknya pulang, TV-nya kagak ada. Ya, besok pas pulang nggak ada, kasur nggak ada. Jadi rumahnya itu kayak rumah kontrakan kosong. Akhirnya apa? Akhirnya lama-lama rumah ini dijual. Kesian kan bapak ibunya. Gara-gara siapa? Gara-gara anak yang sudah terlibat penyalahgunaan narkoba. Makanya itu, ya jangan sampai ini terjadi kepada kita semua. Karena kita dididik, dibina, dibimbing dari mulai kecil sama bapak ibu kita, yang mudah-mudahan kita bisa berbalas budi. Nah, balas budinya apa? Contoh, sekarang kita lagi masih sekolah, bisa nggak kita balas budi? Kita bisa balas budi. Contohnya apa? Orang tua kita nggak pernah ke sekolahan karena pada ada kasus apa misalnya apa, ada kasus terlambat, nggak ngerjain tugas. Nah, orang tua kita nggak pernah dipanggil, itu termasuk balas budi, ya. Jadi nggak pernah nyusahin, bapak kita kerja nyari uang, ibu kita di rumah masak, ya. Kita pulang sekolah jam berapa nih? Kalau kelas 10 pulang jam setengah 4 ya, kalau nggak salah nih ya, nanti setengah 4, iya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak pernah nyusahin bapak ibu kita, nah tadi bapak kita ke Jakarta kerja, ibu kita masak, pulang sekolah apa itu? Kita udah dimasakin sama bapak ibu kita, alhamdulillah. Jadi kita nggak ngerepotin orang tua kita. Kenapa? Karena nggak pernah dipanggil ke sekolah kita sama bapak ibu kita sama sekolahan. Karena apa tadi? Masalah apa? Masalah keterlambatan. Kita bisa balas budi di situ. Apalagi nanti kita udah kerja, ya. Nah kita bisa balas budi mungkin lebih baik lagi, atau udah berkeluarga, gitu. Jadi jangan pernah menyusahkan bapak ibu kita, gitu seperti itu. Ini untuk balas budi yang sifatnya kita balas budi ke bapak ibu kita. Nah kepada diri sendiri kita ya udah tahu mana yang jalan yang negatif, jalan yang positif. Kita harus sudah bisa memilah-milah. Lihat teman-teman kita yang bergaul sama kita ini banyakkan negatif atau banyakkan positif. Kalau negatif tinggalin. Cara langsung pelan-pelan tinggalin. Gampang ninggalin orang kok, gitu ya. Ninggalinnya pelan-pelan, jangan kalau diajak ke sono yuk malam minggu kita kemana, ke Gunung Pancer misalnya. Sementara teman kita tuh yang ngajak 5 orang mabuk semua. Nah kita tahu, pura-pura, saya nggak bisa, ini perut saya lagi mau sakit kembung gitu ya, atau masuk angin, udah maaf ya saya nggak bisa ikut. Nah besok malam minggu lagi dia ngajak lagi, ayo ikut saya ke Gunung
kudu gelis gitu kan, gitu. Nah, oh nggak mau saya nggak bisa, kaki saya lagi bengkak, gitu. Jadi minggu depan lagi aja lain, yuk kita sono yuk, main yuk kemana? Ke Curug apa itu? Curug Ciherang ya. Nah, enggak saya nggak bisa, kalau saya lagi nundudan enggak. Besok nih 4 kali lagi dia ngajak. Alhamdulillah. Kenapa? Kita tahu bahwa dia tuh jelek. Nah, kalau ada teman misalnya yang ngaji sekarang, malam minggu besok kita ngaji yuk ke Al Busro, gitu kan ya? Oh iya siap. Belum disamper juga kita udah datang duluan, karena positif. Malam minggu besok kita tadarus yuk, baca Quran yuk, ya siap. Gitu kan? Karena remaja sekarang kan pada suka sama itu sama pengajian. Di Al Busro, di mana lagi tuh? Di Pasar Minggu. Ada tuh majelis Rasulullah ya, kalau nggak salah ya. Majelis Rasulullah apa lagi ya? Majelis apa tuh? Majelis Rasulullah ada lagi malam apa tuh? Di Ustadz Heru. Ada tuh di sini di Rawa Indah. Banyak, nah itu banyak tuh yang positif ikutin. Tapi pengajian yang benar-benar aswaja, atau nggak aswaja? Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ngaji juga jangan lihat-lihat, jangan sembarangan. Ntar ngaji suruh jegot jegotan, terus ini palanya jidatnya dihitemin ya 2 biji itu. Terus yang berubah pakai kerudungan yang ketat misalnya, pakai apa penutup apa namanya kalau bahasa Arabnya cadar ya, pakai cadar. Nah kita juga pengajiannya lihat-lihat itu, jangan ngaji baik kan, mungkin pahamnya beda karena ada yang paham-pahamnya beda, ada yang nggak sama gitu ya. Ini kita pengajian aswaja aja, Ahlus sunnah wal jamaah. Ini kita harus sampai ke sono pemikiran. Apalagi kita alhamdulillah setiap malam Jumat di SMK Rahman, setiap malam Jumat, karena ini lagi COVID aja. Dulu sebelum COVID, setiap malam Jumat kita ada pengajian yasinan ya. Setiap malam Jumat. Insya Allah kalau nanti udah masuk kita melaksanakan pengajian malam Jumat rutin ya. Itu salah satu aswaja, salah satu Ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau kamu punya bakat, misalnya apa tuh? Bisa hadro, bisa marawis, ya udah di sini aja di SMK Rahman ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Karena apa? Karena kamu yang menggantikan kakak-kakak kelas kamu yang nanti setelah udah kelas 12 memang di sini lagi dia betah, pasti dia pergi. Karena kalau udah kelas 12 pasti dia akan meninggalkan SMK Rahman untuk selama-lamanya. Tinggal saya nangis bersedih ya. Kenapa? Karena 3 tahun udah deket, akhirnya dia pergi untuk selama-lamanya. Kembali, iya. Kenapa selama-lamanya? Karena kan gak balik lagi, mau sekolah lagi. Ayo, kan gak sekolah lagi, ya kan? 3 tahun dia akan meninggal. Makanya jadikan 3 tahun di SMK Rahman sesuatu yang berkesan, yang positif, yang baik, yang menjalankan sifat-sifat budi luhur kebaikan ya, karena di sini diajarkan suatu kebaikan. Insya Allah nanti kalau pada saat kita sudah masuk, kita akan lebih intensif lagi dalam proses pembelajaran, lebih intensif lagi dalam bimbingan oleh Pak Imam dan guru-guru lainnya yang lebih intens lagi ya kepada kalian semua. Dan Bapak berharap jaga nama baik sekolah, jaga nama baik guru, jaga nama baik diri kamu sendiri. Untuk apa? Untuk kamu sebagai remaja yang diharapkan oleh orang tua, diharapkan oleh bangsa dan negara, menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang diharapkan oleh negara, oleh bangsa dan negara. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu kita tadi ada materinya tambahan adalah tentang bakat. Nah kalian juga harus melihat bahwa dari sekarang kamu sudah mungkin bisa melihat bakat kamu ada di mana. Tentang hal ini, bakat ini nanti bisa berkaitan dengan minat dan segala macamnya. Ini dilihat dari sendiri-sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain dan juga oleh siapapun. Karena bagaimanapun bakat ini adalah sesuatu yang kita jalani, kita rasakan dan kita lakukan. Karena bagaimana
bagaimanapun kalau sesuatu keterpaksaan, sesuatu ada apa namanya, ada keterpaksaan, ada nggak enak, istilahnya nggak enak itu dipaksakan, akhirnya hasilnya juga nggak baik, ya. Karena yang kita rasakan, yang kita jalani, kita nikmati, istilahnya gitu ya. Nah itu insya Allah akan menjadi hasil yang baik, hasil yang positif, walaupun banyak apa namanya, banyak tantangan, banyak gangguan, banyak hambatan. Karena suatu itu pasti orang hidup itu nggak lurus, pasti ada apa namanya, turun naik gitu. Kehidupan itu kadang-kadang naik, sukses, jatuh gitu. Kadang-kadang kita lagi di bawah dapat rezeki yang bagus, itu kita harus apa namanya, harus terima, dan itu kita harus jalani. Jangan pernah berputus asa untuk mencapai sebuah yang namanya kesuksesan bagi diri kita sendiri, untuk bisa lebih baik. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan ada hikmahnya yang positif diambil, kalau yang tidak positif jangan diambil. Bagaimanapun saya adalah manusia yang tidak sempurna, yang perlu dengan kekurangan dan kealpaan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumitro, Sarjana Sosial. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.